Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu. Sebelum mulai belajar hari ini, Ibu cek hadiran terlebih dahulu ya. Ragilita Rahmani ada. Hadir, Bu. Koidatul Ulum, Hadir, Bu. Sri Handayani, Hadir, Bu. Adila Quratul Aini, Hadir, Bu. Alvina Mayarotin, Hadir, Bu. Alin Fatika Putri, Hadir, Bu. Eka Radianti Istiqomah, Hadir, Bu. Hasnia Firdaus. Hadir, Bu. Ada yang belum Ibu panggil namanya? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu sebelum mulai belajar pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hasnia bisa minta tolong untuk memimpin doa ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hasnia. Oke, kita mulai ya. Share screen. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang turunan. Ya. Nah, untuk menemukan konsep turunan sebagai limit fungsi, pertama, kemarin kan kalian sudah mempelajari ya tentang limit suatu fungsi dan cara mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tentang limit suatu fungsi. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, limit 3x min 2 min akar 9x kuadrat min 2x plus 5. Dan nomor 2, limit x mendekati 4, x kuadrat min 15 per x min 4. Apa tidak terlihat untuk screen-nya? Mohon maaf, Bu. Suaranya putus-putus. Ya, sebentar ya. Ya, bagaimana sudah terlihat untuk pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk yang pertama nih, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau mengerjakan?
Bu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Saya mau coba nomor 1, Bu. Siapa tadi? Idatul Ulum ya? Iya, Bu. Iya, silahkan Pak Idatul. Ini pakai dibacakan caranya, Bu. Iya, langsung dibacakan aja. Ya, jadi limit X mendekati 4, 3X min 2, min akar 9X kuadrat min 2X plus 5, sama dengan limit X mendekati hingga akar 9X kuadrat, limit X mendekati tak hingga 3X min 2, min akar 9X kuadrat min 2X plus 5. Itu sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat min 12X plus 4 min akar 9X kuadrat min 2X plus 5 sama dengan dimasukkan rumusnya B min Q per 2 akar A sama dengan negatif 12 min negatif 2 per 2 akar 9 sama dengan negatif 12 plus 2 per 2 kali 3 sama dengan negatif 10 per 6 sama dengan negatif 5 per 3. Jadi jawabannya negatif 5 per 3, Bu, untuk soal nomor 1. Iya. Ini jawabannya. Ya benar sekali untuk Idatul Ulum. Jadi itu tuh ada kesalahan ya ini di Ibu. Limit X mendekati tak hingga 3X min 2 min akar 9X kuadrat min 2X plus 5 itu jawabannya adalah min 5 per 3. Nah, yang nomor 2 nih. Limit X mendekati 4X kuadrat min 16 per X min 4. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Handa? Iya, Bu. Jadi Ya, untuk silahkan. nomor 2, limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 per X min 4, itu hasil saya sama dengan limit X mendekati 4. Untuk yang X kuadrat min 16 kita faktorkan dulu sehingga didapat X min 4 dan X plus 4 per X min 4, lalu substitusikan nilai X sama dengan 4 ke X kuadrat min 16 per X min 4, sehingga didapat limit X mendekati 4, X plus 4 sama dengan 4 ditambah 4, hasilnya 8, Bu. Ya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 8 sesuai dengan yang diomongkan Handa tadi. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang turunan sebagai limit fungsi. Nah, untuk semuanya, turunan ini itu dapat diterapkan pada bidang pekerjaan ya, seperti arsitek,
Karena dalam menciptakan suatu bangunan yang kokoh dan cantik, diperlukan penghitungan bahan-bahan konstruksi yang tepat dengan menggunakan konsep turunan. Jadi, turunan ini tuh sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Untuk proses pembelajaran hari ini, pertama Ibu akan membagikan LKPD, sudah Ibu buat ya di Google Classroom. Setelah itu, Ibu akan berikan kalian waktu 5 menit untuk memikirkan secara masing-masing tentang pernyataan yang ada di LKPD tersebut. Nah, setelah 5 menit, Ibu akan bagi kalian kelompok dan akan masukkan kalian di breakout room untuk berdiskusi dengan teman kalian untuk saling tukar pikiran mengenai pernyataan yang ada di LKPD selama kurang lebih 15 menit. Oke, semuanya paham atau ada pertanyaan? Tidak ada. Dan kalian juga ya. Kalian juga bisa lihat di buku kalian ya, di Google Classroom juga sudah ada modul pembelajarannya. Ya, semuanya paham ya. Sudah dilihat Google Classroom, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian memikirkan secara masing-masing dulu ya. Oke, mulai dari sekarang.
Ya, sudah 5 menit ya. Gimana? Ada pertanyaan enggak sebelum kita masuk ke breakout Zoom? Mungkin ada kata LKPD-nya yang masih belum dipahami, atau bagaimana? Semuanya fokus ya, berarti tidak ada dan semuanya sudah paham. Oke, bahkan bagi kalian kelompok, jadi ya untuk kelompoknya, untuk kelompok 1 ada Ida sama Hasninya, untuk kelompok 2 ada Rajil sama Alin, kelompok 3 ada Alvina sama Eka, dan kelompok 4 ada Handa sama Adila. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, semuanya sudah tahu ya teman kelompoknya. Ibu akan breakout Zoom. Ya apa? Ayo, ya apa? Berarti ada 2 bagian ya yang diisi ini. Yang pemain ski itu kan, yang seorang main ski. Sama bawahnya itu ya, Nah, yang koordinat gradien. ya. Kan seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan, dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti rekukan permukaan es, sehingga suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Coba kamu amati gambar di bawah ini.
Misalkan permasalahan tersebut ditampilkan dalam bentuk gambar berikut, maka posisi tegak pemain ski dan papan ski berada pada garis yang mana serta apa hubungannya di antara keduanya. Iki sop Ya, yang nomor 2, yang soal selanjutnya.
Oke ya, semuanya sudah selesai. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Sekarang adalah sesi presentasi tentang LKPD yang tadi ya, yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Untuk kelompok berapa ini? Siapa yang mau presentasi? Untuk yang poin pertama dulu. Siapa yang mau presentasi? Poin pertama. Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Untuk kelompok kedua, untuk poin yang kedua, kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Oke. Bisa share screen ya untuk menunjukkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ida. Sudah. Ya, silakan dijelaskan ya, Ida. Jadi untuk yang soal pertama, jadi untuk soal yang pertama itu kan seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Itu ada gambar dan misalkan permasalahan tersebut ditampilkan dalam bentuk gambar berikut, maka posisi tegak pemain ski dan papan ski pada garis yang mana serta apa hubungan di antara keduanya. Jadi di sini posisi tegak pemain ski terhadap papan ski itu merupakan sebuah garis normal. Sedangkan papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara itu adalah sebuah garis yang menyinggung kurva sehingga disebut garis singgung. Jadi kesimpulannya garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Untuk kelompok 1 ini sudah benar bahwa hubungan antara garis singgung dan garis normal itu adalah tegak lurus. Oke, terima kasih, Ida. Untuk yang poin kedua, tadi kelompok 4 ya. Yuk, dipersilahkan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Apakah boleh minta tolong untuk share screen, Bu? Oh, iya, Handa. Iya, Bu. Terima kasih.
Jadi untuk poin kedua, jika pemain ski mulai bergerak dari titik H dan melayang ke udara pada titik P, maka titik H akan bergerak mendekati titik P. Gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi pada titik P yang disimbolkan dengan MGS sama dengan F aksen X. Untuk menemukan konsep turunan sebagai limit fungsi dapat dilakukan dengan menentukan poin-poin berikut. Untuk poin A, koordinat titik H dan P. Jadi kita misalkan dulu pemain ski bergerak dari titik H yaitu X2, Y2 dan melayang ke udara pada saat di titik P X1, Y1. Maka ia bergerak dari titik H menuju titik P. Untuk poin yang B, yang ditanyakan yaitu gradien garis IP atau garis sekan. Nah, untuk garis hubung antara dua titik itu disebut tali busur atau bisa disebut juga dengan garis sekan. Dan sepanjang pergerakan itu terdapat banyak garis sekan yang didapat dan dibentuk dari titik H menuju titik P dengan gradien M sekan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian kita misalkan untuk X2 sama dengan X1 plus delta X dan Y2 sama dengan Y1 plus delta Y. Maka jika delta X makin kecil karena H akan bergerak mendekati P, atau jika delta X mendekati 0, maka titik H mendekati titik P. Karena Y itu sama dengan Y itu sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PH itu didapat MPH sama dengan M sekan dari delta Y per delta X sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 sama dengan Fx1 plus delta X min Fx1 per X1 plus delta X min X1. Sehingga didapat Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Untuk poin C ditanyakan gradien pada garis singgung atau garis tangan di titik P. Bisa diingat untuk materi limit fungsi pada bab sebelumnya, sehingga didapat jika titik H mendekati titik P, maka delta X itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh garis singgung di titik P dengan gradien MGS sama dengan limit delta X mendekati 0, Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X, maka gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi pada titik P, yang disimbolkan dengan MGS sama dengan Fx1 sama dengan limit X mendekati 0 dari Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Handa. Untuk kelompok lain nih, apakah ada yang mau bertanya atau menyangga terkait diskusi dari kelompok Handa? Dari kelompok 1 tidak ada, Bu. Iya, ide apa tadi? Jawaban saya dengan kelompok Handa hampir sama, Bu. Iya, untuk kelompok yang lain.
Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan untuk Regilita. Itu yang sampai jawaban yang paling bawah, itu kan ketemunya MGS sama dengan Fx1. Apa itu enggak F aksen X ya? Kan sebelumnya dituliskan di atasnya kalau gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi. Jadi kan MGS itu sama dengan F aksen X. Gitu. Ya, terima kasih Regilita untuk pertanyaannya. Bagaimana Anda? Bisa ditanggapi ya. Oh iya, terima kasih Ragil. Untuk di kelompok saya yang di MGS itu masih ada kekurangan. Oh iya, tidak apa-apa ya untuk Anda. Ini sudah bagus kok untuk pengerjaannya. Sekarang tadi Ragil ya yang menjawab. Bagaimana Ragil bisa share screen untuk jawabannya ya? Bagaimana? Ya, Bu. Bisa screen untuk yang poin C ya, Bu. Ya. Terima kasih Anda. Sama-sama, Bu. Apa sudah terlihat ya? Sudah. Silahkan dijelaskan dulu. Untuk yang poin C kan ketemunya gradien garis singgung di titik P itu MGS sama dengan limit delta X menuju 0, di mana Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Kemudian kan gradien garis singgung di titik P itu turunan fungsi pada titik P, sehingga MGS itu sama dengan F aksen X, 1 sama dengan limit delta X menuju 0, Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Kemudian di mana F itu kontinu, maka titik P itu berada di sepanjang kurva, sehingga diperoleh F aksen X itu sama dengan limit Fx plus delta X min Fx per delta X, di mana delta X itu menuju 0. Itu jika limitnya ada. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali. Untuk semuanya sudah paham ya terkait konsep turunan sebagai limit fungsi ini. Jadi, F aksen X itu ada turunan dan kita bisa mencari sebuah turunan itu dengan cara limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X min Fx per delta X. Jadi kemarin kan kalian sudah nih untuk mempelajari tentang limit fungsi. Nah, sekarang kalian bisa mengaplikasinya ke materi turunan. Oke, terima kasih ya untuk presentasinya. Ya, Bu. Oke, sekarang semuanya sudah mengumpulkan LKPD di Google Classroom.
Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi bisa dikumpulkan di Google Classroom untuk LKPD-nya masing-masing ya. Oke, karena untuk tujuan belajar hari ini sudah tercapai, yaitu konsep turunan sebagai limit fungsi. Bagaimana nih menurut kalian untuk pembelajaran hari ini? Apa kalian semuanya happy? Kalian mengikuti kalian untuk pembelajaran hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan nih? Ada yang masih belum paham tentang konsep turunan? Insya Allah sudah paham, Bu. Belum ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oke ya, untuk belajar hari ini sudah selesai dan ada tugas di Google Classroom latihan soal terkait turunan sebagai fungsi. Kalian bisa lihat sekarang. Dan untuk tanggal waktunya yaitu Rabu jam 23.59 karena Kamis kita akan ada ketemuan lagi ya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Di modul sudah ada semuanya, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum mengakhiri belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Anda bisa dipimpin doanya. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Handa. Terima kasih ya untuk semuanya. Ibu tutup dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.